Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam guru penggerak. Izinkanlah saya untuk menyampaikan tugas saya. Tugas jurnal reflektif minggu pertama pendidikan guru penggerak. Dengan saya Juni Susana Siregar sebagai calon guru penggerak angkatan 3 dari SMA Negeri 1 Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Sebelum saya menjelaskan tentang jurnal reflektif minggu pertama, sebelumnya saya ingin mengulang kembali tentang tahapan seleksi calon guru penggerak. Pada tahapan seleksi calon guru penggerak, ada 3 tahapan yang saya lalui. Tahapan pertama dengan mengikuti seleksi berkas atau CV dan mengikuti ujian esai. Seleksi tahap kedua, saya ikut di dalam ujian simulasi mengajar, dan seleksi tahap ketiga, saya mengikuti tes wawancara. Dan saya merasa senang dan merasa bangga melakukan itu semua karena saya lulus sebagai calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Batubara. Rasa senang dan rasa bangga saya begitu luar biasa. Akan tetapi pada saat itu saya merasa bingung apa yang mau saya perbuat nantinya dan apa yang akan saya lakukan untuk kedepannya. Akan tetapi setelah pengumuman lulus berlangsung, saya mendapatkan informasi bahwasanya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, kami harus melakukannya dalam waktu 9 bulan ke depannya. Dan tahap awal yang saya lakukan atau informasi yang saya terima bahwasanya minggu pertama kegiatan yang harus dilakukan yaitu bertemu secara daring dengan pengajar praktik, dalam hal ini Bapak Ibnu Hadi. Ketika bertemu Bapak Ibnu Hadi, awalnya saya merasa saya ada rasa nervous, akan tetapi lambat laun rasa nervous itu hilang dengan adanya keakraban dari cara berbicara dan dari pendekatan guru praktik atau pengajar praktik kepada kami calon guru penggerak, sehingga kami merasa nyaman untuk mendengarkan pengarahannya. Pada saat itu, pengajar praktik menugaskan kami calon guru penggerak untuk menuliskan harapan dan kekhawatiran. Walaupun awalnya saya masih bingung untuk menuliskan apa harapan saya dan apa kekhawatiran saya. Akan tetapi berkat bimbingan dari pengajar praktik, saya bisa menuliskan apa harapan saya terhadap kegiatan calon guru penggerak ini dan apa yang saya khawatirkan nantinya dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Dan semua perjalanan kegiatan kami dengan pengajar praktik
berjalan dengan lancar, dengan baik, dan dengan rasa persaudaraan. Selanjutnya, setelah tatap muka daring dengan pengajar praktik, kami pun melakukan pembukaan oleh Bapak Menteri Pendidikan, dan selanjutnya kami melakukan pretest, ujian awal untuk menguji sebatas mana kemampuan kami mendalami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan alhamdulillah semua kegiatan pembukaan dan juga pretest berjalan dengan sangat baik sekali. Selanjutnya, agenda kegiatan kami adalah penjelasan tentang penggunaan LMS, Learning Management System. Pada saat itu saya masih merasa bingung tentang LMS itu sendiri. Akan tetapi berkat panduan dari instruktur, saya mulai memahami arti atau kegunaan LMS itu sendiri ketika kami calon guru penggerak dituntun untuk bagaimana cara membuka ataupun menggunakan LMS dari instruktur. Semua kami lakukan dengan senang hati sehingga saya merasa senang untuk mempelajari LMS tersebut. Diawali dengan membuka dan menggunakan LMS. Dari LMS juga kami melakukan pembelajaran, dan dari LMS kami dapat membaca modul-modul, dan dari LMS kami juga bisa melakukan meeting room. Selain itu, kami juga mengirimkan tugas lewat LMS tersebut. Jadi semua kegiatan tentang calon guru penggerak ini bermuara di LMS. Sungguh luar biasa ketika suatu kegiatan digunakan dengan LMS, semua dapat terpantau dengan baik. Agenda selanjutnya yaitu kami melaksanakan eksplorasi atau konsep mandiri. Dengan mempelajari dan membaca modul yang diberikan, kami pun menyelesaikan soal-soal secara mandiri. Saat itu kami belajar tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang ada, tentang pendidikan di Indonesia. Pada saat saya mempelajari, saya semakin mengetahui hakikat saya sebagai seorang guru, bahwasanya saya harus lebih menerapkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan. Artinya, saya sebagai seorang guru harus mampu memberikan contoh-contoh yang patut ditiru oleh peserta didik saya. Saya harus mampu menjadi guru yang patut untuk ditiru, digugu dan ditiru.
saya harus mampu menjadi teladan bagi peserta didik saya. Saya harus mampu menjadi model yang baik bagi anak didik saya. Untuk menjadi seorang guru yang bisa digugu dan ditiru, saya harus memberikan contoh-contoh yang baik. Saya harus memberikan akhlak spiritualitas yang memang pantas untuk ditiru oleh peserta didik kita. Dan ini sangat luar biasa apabila kita mampu untuk menerapkannya. Lalu yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso. Di tengah kita sebagai guru, di tengah masyarakat pada umumnya dan peserta didik pada khususnya, harus mampu memberikan ide-ide yang kreatif dan inovatif sehingga peserta didik kita dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatannya. Dan filosofi yang ketiga yaitu Tut Uri Handayani, bahwa kita sebagai guru harus mampu memberikan motivasi, semangat kepada peserta didik kita agar mereka bisa meraih segala cita-citanya, agar mereka bisa menyelesaikan kesulitannya, agar mereka bisa menjadi manusia yang mandiri, yang berkarakter dan berspiritual tinggi. Banyak dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kami terima dan kami pahami dari pembelajaran yang diberikan. Akan tetapi saya hanya bisa menjelaskan yang ketiga filosofi tersebut. Banyak pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang belajar mandiri, tentang guru yang harus menghamba kepada peserta didiknya, tentang kemerdekaan dalam meraih pendidikan, kodrat alam, kodrat zaman, dan banyak lagi hal-hal yang memang harus benar-benar dipahami dan dilakukan terhadap peserta didik. Selanjutnya, dalam konsep mandiri tersebut, kami juga mempelajari tentang bagaimana relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan di sekolah. Dan yang ketiga, dalam eksplorasi konsep mandiri, kami juga mempelajari tentang harapan dan ekspektasi. Agenda selanjutnya, kami melakukan eksplorasi konsep di forum diskusi bersama instruktur yang baik hati, yaitu Ibu Kasminar Limbong. Beliau cukup baik, terbuka, dan sangat menuntun kami sebagai calon guru penggerak untuk bisa memahami bagaimana penggunaan LMS dan membantu kami untuk memahami
bagaimana pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara. Dalam eksplorasi konsep tersebut, kami diarahkan untuk bisa menyampaikan pendapat kami masing-masing. Dalam diskusi tersebut, eksplorasi tersebut, kami menyampaikan pendapat tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan selanjutnya, dalam eksplorasi tersebut, kami berkolaborasi, berkolaborasi pengerjaan dengan teman-teman calon guru penggerak. Dalam berkolaborasi, kami mengerjakan tugas kami dengan semangat dan juga dengan kerjasama yang tinggi. Masing-masing kelompok begitu sangat antusias untuk menyelesaikan hasil diskusinya. Kami berdiskusi tentang kerangka pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Banyak hal-hal yang kami belum ketahui. Di dalam kolaborasi kami menemukan kelemahan kami dan bisa menyempurnakan dari kelebihan yang dimiliki teman kolaborasi kami. Selanjutnya, setelah kami berkolaborasi mengerjakan tugas yang diberikan fasilitator, kami pun masuk ke dalam ruang kolaborasi presentasi. Dalam melaksanakan presentasi, kami melihat bahwa walaupun dengan pembelajaran daring, tetapi presentasi masing-masing kelompok dapat ditampilkan dengan sangat baik dan luar biasa. Dari presentasi yang diberikan dari masing-masing kelompok, nampak sekali bahwa hasil kolaborasi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok itu hasil yang sangat maksimal, yang memang dikerjakan dengan sepenuh hati. Dari presentasi kami sangat dibantu dan dituntun oleh Ibu Fasilitator. Kami diminta untuk memberikan kebaikan-kebaikan, kekuatan yang dimiliki dari masing-masing kelompok, sehingga kami bisa mengapresiasikan tentang kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Kami bisa menuliskan apa yang menjadi kelebihan dari kelompok lain tanpa harus menyebutkan kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Kegiatan itu berjalan sangat luar biasa karena banyak teman-teman yang sangat pintar di dalam mempresentasikan, yang sangat bagus dalam bertanya dan menjawab, dan semua kegiatan itu berjalan sesuai dengan tupoksi dari masing-masing anggota kelompok.
dan semua kegiatan dalam minggu ini berjalan dengan baik dan sangat maksimal. Terima kasih buat pengajar praktik dalam hal ini Bapak Ibnu Hadi, dan terima kasih yang luar biasa buat Ibu Fasilitator, Ibu Kasminar Limbong, yang memang sangat membantu kami dalam mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menuntun kami untuk melakukan presentasi dengan baik. Demikianlah jurnal mingguan saya pada minggu pertama ini. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, terlebih dahulu kepada Allah saya meminta ampun, dan kepada kita semua saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.